Anies, Caimin, dan teman-teman semua. Kenalin, nama saya Rania Uzla, panggilannya Rania, sekarang umurnya 23 tahun. Saya baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu dan sekarang saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah yayasan pendidikan di Jakarta, AFS Indonesia, Pak. Iya. Pertanyaan ini saya tujukan khusus buat Caimin. Pertanyaan ini muncul karena concern saya melihat teman-teman saya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang mana kita tahu jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat terbatas dan sangat timpang dengan jumlah penduduk dengan usia produktif di Indonesia. Yang mana itu sekitar 70% jumlah penduduk dengan usia produktifnya. Terus concern saya yang kedua, teman-teman saya yang udah dapat pekerjaan tuh sering banget ngeluh di sosmed, di second account, kalau mereka tuh digaji di bawah UMR. Dan juga banyak dari perusahaan mereka itu tidak memberikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Oleh karena itu saya mau bertanya pendapat dan solusi dari Caimin. Terima kasih, Ca. Monggo, langsung dijawab. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Rania. Siapa? Rania, terima kasih. 2 pertanyaan saya jawab dari yang kedua. Oke. Yang kedua ini nanti sampai yang pertama. Jadi jumlah pengangguran kita sekarang ini yang benar-benar nganggur itu kira-kira sudah hampir 8 jutaan. Nah, tapi jangan salah, yang setengah nganggur atau pekerja informal tidak mendapatkan kepastian dan jaminan kerja yang baik itu sekitar 50 juta. Sehingga wajar kalau banyak yang sudah bekerja tetapi tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai, tidak mendapatkan asuransi menyangkut hak-hak dasar, dan yang paling pokok tidak mendapatkan gaji sesuai dengan minimum yang harus diterapkan di sebuah provinsi atau kabupaten, UMP atau UMK. Nah, ini posisi yang memang menjadi problem besar bangsa kita hari ini. Ini juga tidak bisa kita diamkan. Kita harus melakukan langkah-langkah perubahan yang konkret. Karena apa? Menjawab pertanyaan yang pertama, sulitnya cari kerja padahal bangsa ini besar, bangsa ini pasar besar, negara ini kaya, kita memiliki banyak resources alam maupun modal sosial dan modal kekuatan SDM yang memadai. Nah, dalam kerangka ini memang yang pertama, secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya pemerintah harus hadir membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja itu hanya ada 3 syarat yang minimal harus terpenuhi. Yang pertama, harus ada industri. Industri ini butuh 2 syarat. Syarat yang pertama, kepastian hukum dan tidak adanya biaya ekonomi yang mahal. Industri selama ini agak gagal, bahkan terjadi deindustrialisasi apa? Karena tidak ada kepastian hukum dan seringkali terjadi biaya ekonomi yang tinggi, banyak pungli, banyak hal yang membuat industri kita hengkang dan bahkan tidak tumbuh. Sehingga rekrutmen penambahan tenaga kerja kita sudah sangat lamban dalam antara jumlah investasi yang masuk dengan lapangan kerja. Yang kedua, jenis industri. Jenis industri yang selama ini masih tumbuh berkembang adalah padat modal. Pertambangan, investasi yang padat modal, tidak berkonsentrasi pada padat karya yang bisa, misalnya manufaktur, yang bisa merekrut banyak tenaga kerja. Nah, nanti Amin kalau menang insya Allah kepastian usaha, jaminan usaha, kepastian hukum, tidak ada pungli, pembersihan aspek hukum, itu akan membangun reindustrialisasi. Dan ini insya Allah akan muncul. Yang kedua, ini harus ada keberanian. Apalagi angkatan muda kita banyak. Sudah 20 tahun kita ngomong namanya bonus demografi, angkatan muda yang besar itu sudah 20 tahun. Tapi tidak ada langkah konkret. Kita ingin ada langkah konkret, itu yang disebut perubahan. Langkah konkret itu apa? Yaitu keberanian pemerintah melakukan investasi besar-besaran menyangkut SDM. Apa itu? Yaitu melihat potensi sumber daya penduduk kita ini sebagai valuasi yang tinggi, sehingga berapapun APBN yang mengupgrade kapasitas kaum muda
beasiswa dibanyakin, kursus dibanyakin, kompetensi semua kalangan, sehingga lapangan kerja dengan produktivitas serta kapasitas nyambung. Tidak seperti yang sekarang terjadi, antara kapasitas kompetensi dengan lapangan kerja nggak nyambung. Negara siap melakukan investasi karena valuasi lapangan kerja memang penting untuk lahirnya angkatan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Saya kira itu. Mantap. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Puranggalih dari Jakarta Pusat kebetulan. Di sini pertanyaan akan saya tujukan untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kan tadi udah ngomongin janji ya Pak ya, ketika nanti Bapak berdua terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apa bentuk tanggung jawab Bapak ketika nanti janji itu tuh tidak terlaksana Pak, gitu, dan tidak ditepatikan, karena kita sering banget ya sebagai masyarakat dijanjikan iming-iming banyak banget, apalagi sekarang dalam masa kampanye gitu, tapi begitu nanti itu jadi, dia malah tinggal gitu, malah mengabaikan masyarakat. Sekian. Silakan Pak Anies. Ya, makasih. Jadi gini, pertama janji itu harus dilunasi, namanya juga janji harus dilaksanakan. Karena itu kita berkomitmen untuk melaksanakan janji itu. Pengalaman kami selama ini, setiap kali kita berkampanye ada deretan janji. Kami komit untuk semua itu akan dilaksanakan. Bisa jadi ada yang terlaksana 100%, bahkan ada yang terlaksana 200%. Tapi bisa jadi ada yang terlaksana 80%, ada yang terlaksana 50%. Bisa 3 kali lipat terjadi. Jadi kami menyadari bahwa ketika sudah di lapangan, semua itu akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kami tidak akan mendiamkan salah satu janji tidak dilaksanakan. Semua janji akan dilaksanakan. Dan kita ingin penuntasannya bisa 100%. Kita ingin penuntasannya bisa 100%. Bahkan kalau bisa 200%. Yang tidak boleh terjadi, kami akan hindari adalah sama sekali nggak dikerjain, dilupakan. Dan itu yang sering membuat rakyat itu marah. Kalau kita mengerjakan, lalu ketemu kendala-kendala dan tidak bisa terlaksana, kami lapor sama rakyat. Lapor nih, kita udah mulai kerjain, ternyata ada kendala. Dan ketika itu terjadi, kita laporin. Contoh nih, pernah ngalamin. Kami waktu itu di Jakarta berencana menjual saham milik DKI yang ada di perusahaan bir. Oke. Kenapa? Karena menurut pandangan kami, negara itu kalau punya perusahaan, maka perusahaan yang punya fungsi pembangunan. Perusahaan bangun jalan, perusahaan bangun waduk, perusahaan bangun rumah. Tapi kalau perusahaan membuat bir, di mana unsur pembangunannya? Sementara uangnya di situ nilainya lebih dari 1 triliun. Jadi kami berencana dijual, lalu dipakai untuk yang lain. Nah, janji itu, rencana itu kita laksanakan, kita coba, kita semua proses, tapi berhenti nggak bisa laksanakan. Kenapa nggak bisa jalan? Karena ketua DPRD-nya dan pimpinan DPRD sana selalu ngeblok. Yang kebetulan partai pendukung kita jumlahnya kurang, sehingga kalah di dalam proses itu. Tapi sebagai usaha kita kerjakan, lalu kita lapor sama publik, semua usaha kita kerjakan. Dan mudah-mudahan pemilu besok terjadi perubahan, mudah-mudahan nanti kita bisa jual saham itu di Jakarta. Amin. Jadi prosesnya dikerjakan. Gitu ya jawabnya ya. Jelas ya? Jelas. Oke, terakhir satu lagi. Selamat malam Pak Anies, selamat malam Cak Imin. Perkenalkan, nama saya Rido, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pak Anies sempat ke sana ya kemarin ya Pak. Saya cuma ingin tanya, kalau tadi ada bicara soal lapangan kerja, maka hari ini izinkan saya bicara soal beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri. Kondisinya begini Pak, apabila saya melihat teman-teman saya, banyak sekali problem yang ditemukan dalam skema pendidikan beasiswa ke luar negeri. Beasiswa LPDP saja sebagai contoh.
peraih beasiswa LPDP akan melakukan berbagai macam cara untuk tetap menetap di luar negeri dan tidak mau kembali ke Indonesia. Padahal sudah berkomitmen untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Saya tahu Pak Anies peraih beasiswa di Amerika, saya tahu Pak Anies pernah mengeluarkan statement bahwa peraih beasiswa LPDP tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke Indonesia. Di sini saya catat, mana? Kita ingin lebih banyak orang-orang Indonesia yang berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Pertanyaan saya, dengan segala narasi perubahan yang Bapak bawa, kemajuan bangsa seperti apa yang diharapkan apabila orang yang sudah jauh-jauh kuliah ke luar negeri, berharap ilmunya akan bermanfaat untuk Indonesia, malah tidak mau kembali, malah dinormalisasi untuk tidak perlu terburu-buru kembali ke Indonesia. Lalu selanjutnya, ya Pak? Pertanyaannya? Ya itu tadi pertanyaannya. Oh ya, sorry. Itu tadi pertanyaan saya. Dengan segala narasi perubahan yang Bapak bawa, kemajuan bangsa seperti apa yang diharapkan apabila, saya ulangi, Ya. apabila ada orang yang sudah jauh-jauh ke luar negeri tapi tidak mau kembali ke Indonesia. Padahal sangat diharapkan seperti itu. Sip. Nah, Paham. Oke. Satu Silakan, lagi Pak. kalau boleh. Keren. Saya hanya ingin Pak Anies klarifikasi, Pak. Saya yakin Pak Anies pernah dengar soal ini, tapi berbagai banyak pengamat bilang bahwa kalau Pak Anies jadi presiden, maka akan banyak konser-konser yang didemo, Pak. Nah, saya hanya ingin klarifikasi, benarkah itu? Dan apa komitmen Bapak untuk konser-konser yang digelar di Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya, makasih. Pertama gini, tadi dibilang bahwa banyak anak-anak sudah dapat beasiswa pergi ke luar negeri, dapat beasiswa dari negara, kemudian mereka diharapkan kontribusi Indonesia dan pulang ke Indonesia. Oke? Boleh nggak saya bilang itu dua hal yang berbeda? Pulang ke Indonesia itu satu hal, kontribusi untuk Indonesia itu hal yang berbeda. Oke? Kita bisa sekali mengandalkan orang-orang Indonesia yang berada di luar, yang setelah selesai kuliah mereka bekerja dulu di sana, dan kami di Indonesianya memanfaatkan mereka sebagai duta Indonesia yang ada di berbagai tempat, yang mendorong untuk kemajuan kita. Nah, tapi kalau kita buru-buru bilang, kalau Anda tidak pulang berarti Anda tidak nasionalis. Kalau Anda tidak pulang berarti Anda tidak kontribusi untuk Indonesia. Kalau mereka di luar bekerja dan bisa tetap kontribusi untuk Indonesia, why not itu dikerjakan, ya. Tapi saya berpandangan memang bahwa mereka berangkat dengan uang pajak rakyat, bukan uang dari orang tuanya. Karena itu mereka harus mengembalikan itu dalam bentuk kontribusi untuk Indonesia dimanapun mereka bekerja. Jadi sadari itu. Nah, yang konser tadi Pak. ya jangan sampai gini, kalau nggak pulang berarti nggak kontribusi. Bukan juga. Bila berada di sana bisa kontribusi. Bayangkan ketika mereka, misalnya nih, bila mereka bekerja di badan-badan internasional, bila bekerja di perusahaan-perusahaan internasional, lalu mereka memutuskan mau investasi kemana, mau bikin program kemana, maka bisa bawa nama Indonesia ke situ. Hari ini kita kalau lihat di dalam konstelasi Asia, siapa orang-orang Asia yang banyak di badan-badan internasional, maka muncul nama India, maka muncul nama Filipina, maka muncul nama Jepang. Padahal Indonesia ini penduduknya nomor 2 terbesar, nomor 3 terbesar di Asia. Di mana kita? Karena itu jangan dihukum mereka tidak nasionalis, tapi minta mereka untuk selalu kontribusi untuk Indonesia dimanapun mereka berkarya, ya. Nah, tapi komitmen, karena ada perjanjiannya, komitmen bahwa nanti akan pulang. Saya berpandangan jangan buru-buru pulang, supaya nanti ketika pulang ke Indonesia mereka bawa bukan cuma ijazah, bawa jaringan, bawa pengetahuan praktis, yang itu semua akan membuat kita maju lebih cepat lagi di masa yang akan datang, ya. Dan saya suka dengan Anda karena Anda bertanya dengan riset dulu. Dia udah tahu tuh. Dulu Anies bilangnya apa, Anies bilangnya apa. Jadi dia men-challenge, bukan sekedar bertanya yang basic. Nah, itulah pertanyaan yang bagus.
Makasih ya. Terus yang kedua, Anies, sebelum yang kedua dijawab, ini yang bersangkutan waktu di Pontianak belum bisa daftar ikutan desak Anies. Maka itulah di Jakarta dia berkesempatan hadir untuk sampai Jakarta. Makasih ya. Thank you. Lalu yang kedua tadi, gini, kalau di masa kampanye banyak yang nakut-nakutin. Iya. Zaman dulu juga gitu di Jakarta, banyak sekali nakut-nakutin. Nanti kalau Anies jadi gubernur, IMB rumah ibadah susah. Yang terjadi sebaliknya, justru semuanya berhak mendapatkan IMB. Betul nggak? Ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, ketika bekerja itu menggunakan prinsip saat mengambil keputusan. Apa prinsipnya? Nomor 1, kesetaraan. Nomor 1. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, data, informasi, common sense. Yang keempat, aturan. Undang-undang, regulasi, konvensi. Jadi ambil keputusan itu. Semua kegiatan yang memang punya aturannya, silahkan dijalankan. Semua kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan dilarang. Negara memberikan ruang untuk seluruh kegiatan itu bisa dilakukan selama dia ikut dalam aturan yang ada di Republik Indonesia. Oke? Di sisi lain, kita juga tidak boleh melarang kalau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Sekarang nih, acara Resolusi Indonesia. Kalau ada sekelompok orang yang mau protes di depan sana, kami tidak setuju ada Resolusi Indonesia. Dia juga tidak boleh dilarang untuk protes. Itu adalah hak dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Sebagaimana yang lain juga punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya. Tapi apakah negara melarang? Tidak. Negara bukan melarang berdasarkan protes. Negara melarang bila melanggar peraturan. Bila ada aturan yang tidak diikuti. Kebebasan dibolehkan. Nah, itu prinsip demokrasi. Jadi prinsip demokrasi itu seperti itu, bahwa kita ikut aturannya dan kita memberikan ruang untuk yang mendukung maupun yang menentang. Nah, kami malah berharap seperti kemarin dikerjakan. Di Jakarta itu bikin Jakarta International Stadium, dipakai siapa? Niji konser di situ, Dewa konser di situ. Betul tidak? Oh, Jakarta penuh dengan konser kemarin. Kenapa jadi khawatir besok nggak ada konser? Betul nggak? Iya.